Ustaz. Kalau kita lihat kan ini mereka yang kita lihat kiprahnya secara on air ada di layar kaca. Tentunya juga kita nggak boleh mengesampingkan mereka juga. Mungkin seperti Ustaz juga tetap berdakwah meskipun nggak di layar kaca. Seperti apa pengalaman yang Ustaz bisa bagikan di sini? Banyak, alhamdulillah. Saya dakwah di Papua, sudah pernah. Di Medan pernah. Yang belum lama saya berangkat itu ke Singkawang. Nah ini ada cerita unik dari panitianya itu justru. Ini kita nggak sebut semua dai atau mubalik seperti itu. Tapi ada satu oknum, ketika dia ditawarkan dari Pontianak ke Singkawang itu naik mobil sekitar 3-4 jam, dia nggak mau. Dia pengen disewakan helikopter ini. Saya nggak tahu itu benar apa enggak dia. Tapi ini dari panitianya yang bilang ke saya begitu. Jadi menarik juga ternyata pengalaman di on air, maksudnya di luar dari layar kaca ini. Dan kalau kita lihat, Ustaz juga ternyata punya pengalaman bukan hanya di Indonesia nih. Ke mancanegara juga, bahkan tadi sempat disebutkan Yaman diantaranya. Segmentasi seperti apa sih, atau bagaimana cara masyarakat Indonesia ataupun mancanegara dalam menerima satu dakwah gitu? Ada perbedaan apa? Sebenarnya kalau kita masuk ke dunia seperti Timur Tengah, bagi mereka itu dai atau dakwah, siapa aja boleh menyampaikan asal di situ penyampaiannya benar dan mereka dukung 100% tentang masalah itu. Walaupun kita sebutnya itu dengan bahasa Indonesia yang mereka tidak paham. Ketika dia sebut nama Allah dan Rasulnya, dia pasti paham ini pembahasan tentang Islam. Nah, Mbak Inaya, ini sebenarnya bagaimana sih karakter dari penonton religi di Indonesia? Apakah mereka juga terpengaruh dengan kehidupan pribadi para pendakwah yang kita lihat di Fatwa juga sering disebutkan? Ini gimana nih, Mbak? Kalau dilihat dari protes yang dilayangkan ke KPI atas konten seks di salah satu tayangan sahur, kelihatannya sih ada rasa concern ya dari publik untuk karena acara tersebut juga ditonton oleh anak-anak yang sebenarnya tayangannya diregulasi sama KPI gitu. Jadi kalau menurut saya sih ada sebetulnya concern dari publik untuk hal itu. Concern itu mungkin diartikan sebagai kontrol publik gitu sendiri. Kontrol publik. Nah, ada pergeseran nilai nggak Mbak untuk ketika para dai muda ini tampil di acara yang bukan dakwah? Misalnya kita lihat acara komedi ataupun acara lain. Pergeseran nilai kan belum tentu positif negatif gitu, relatif dilihat dari segi apa. Kalau dari pemusatan penyebaran dakwah misalnya gitu, sekarang dengan ustadz muda gitu lebih lebih mobile lah si para ustadz muda ini untuk menyampaikan dakwah yang dulunya itu cuman dikuasai oleh segelintir ustadz yang senior dan melalui proses-proses sekolah yang nah untuk kalau kemunculan dai muda dengan berbagai model dakwah ini nggak termasuk dalam inovasi untuk menyampaikan pesan untuk menetapkan dalam berdakwah? Bisa disebut sebagai inovasi juga bisa. Cuman saya nggak mau akhirnya itu melekat di jiwa masyarakat ketika dia sampai atau mendengarkan ceramah si Ustadz Fulan atau siapa gitu, waktu akhir dia ditanyakan hasilnya. Itu dia bilang, oh itu bagus ustadznya lucu. Nah gitu. Oh itu bagus ustadznya kocak. Nah kita nggak seperti itu karena pelajaran tentang masalah agama itu memang serius. Oke, dai-dai yang sekarang itu dia punya inovasi, bergerak, bisa merangkul masyarakat luas dan sebagainya. Baik. Tapi ya sambil kita lihat juga, mungkin sambil Ustadz memberikan penjelasan, kita sambil lihat juga kita punya beberapa catatan kira-kira seperti ini ya. Tadi tahun 70 juga ada Pihamka, 90-an zamannya Setiap tahun 90-an juga ada Ajin ini, yang juga sempat sering kita lihat setiap hari mungkin kita tahu juga bulan Ramadan. Ini juga ada pergeseran kan, Anda lihat Ustaz, artinya inovasi dari Pihamka, kemudian masing-masing budaya beda pasti. Beda karakternya. Iya. Ulama yang disebut ulama kebanyakan kemari ini agak sedikit karena mungkin dia muda gitu, jadi agak sedikit modern. Makanya ada ya kita nggak sebut, mungkin ada istilah Ustadz Gaul atau bagaimana kan gitu. Dalam segi dakwahnya sendiri untuk merangkul masyarakat luas itu saya anggap itu masih dalam batas sah-sah aja. Karena untuk keseriusannya nanti itu bisa dipegang bagi orang-orang yang benar-benar alim. Beda antara dai dengan orang yang alim. Dai itu kan mengajak aja, mengajak orang supaya berbuat baik, begitu. Adapun alim ini yang mengerti hukum-hukum di antara Al-Quran, hadis, dia mengetahui tentang tafsirnya, dia mengetahui ikhtilaf para ulama, dia mengetahui ijma dan lain sebagainya, dan dia bisa mengeluarkan fatwa. Ini seleksi alam kira-kira. Mbak Ina yang terakhir mau tanya nih, kira-kira akan berlangsung sampai kapan nih tren seperti ini untuk para dai-dai kita?
Kalau dilihat dari tadi ada MZ, terus ada Agim itu 10 tahun ya. 10 tahun. Dugaan saya 10 tahun akan berganti lagi dengan tren yang baru. Arti perdekade kita akan lihat nanti trennya seperti apa ya. Ini terakhir Mbak Naya, untuk pengawasan tadi disebutkan kontrol sosial. Kemudian perlukah ada pengawasan khusus untuk mengurangi ya? Ini tujuannya memang niatnya baik untuk berdakwah, tapi kan cakupan umur di televisi terutama tidak bisa dikontrol. Gimana nih Mbak Naya? Selama publik terus menjalankan monitoring sih regulasi yang ada sekarang sebenarnya cukup untuk mengawasi. Kontrol publik berarti ya, baik. Terima kasih, kita akan saksikan terus bagaimana kiprah daripada Jaimu dan kita termasuk Ustadz Ridho di sini. Sukses terus untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga Mbak Naya. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Saudara tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.